ini sedang mandi di sungai. Tapi air sungai direbus olehnya. Semua ikan di sungai mati juga. Tapi ini, Tam-Tam tidak merasa takut sejak awal. Pada saat dia lahir, ibu karena dia menciumnya, dia langsung mati di meja operasi. Sang ayah ketika memberinya susu, mencicipi dengan bibirnya untuk memeriksa seberapa hangatnya. Hasilnya juga tidak terduga, dia meninggal secara tragis. Nana di rumah sakit merasa anak ini menyedihkan. Dengan baik hati bawa dia pulang untuk dibesarkan. Siapa sangka keesokan harinya, burung beo di rumah mati semua. Nana, apa yang kamu beri mereka makan? Susu dicampur dengan kacang pohon. Memikirkan kematian orang tua Tam-Tam, Nana tidak bisa tidak ragu. Ada masalah dengan sisa susu Tam-Tam. Jadi dia hendak mengambil botol susu dan menciumnya. Ketika dia ingin menyesap, kucing di rumah tiba-tiba melompat. Botol susu pecah di lantai. Itu segera bergegas untuk menjilatnya hingga bersih. Siapa sangka menjilatnya kurang dari 2 menit. Kucingnya mati mendadak. Nana takut setengah mati. Dan tepat pada saat ini, di luar jendela ada guntur dan kilat. Tam-Tam terbangun sambil menangis keras. Nana pergi ke sana untuk memeriksanya. Lalu dia melihat karpet terbang dengan matanya sendiri. Tubuh Tam-Tam, dengan mata telanjang bisa melihat sepertinya sedang tumbuh. Semua kancing bajunya terlepas. Ya Tuhan, ini tidak mungkin nyata. Orang tua mendengar suara itu dan berlari datang. Tapi melihat Tam-Tam sekarang, telah berubah menjadi anak berusia 2 tahun. Nenek-nenek memeluk. Dia baru lahir 3 hari. Tam-Tam dibawa ke laboratorium. Para ilmuwan mengambil air liurnya, disuntikkan ke tubuh tikus putih. Memang, hasil tes, ada racun di dalamnya. Selama 3 hari, telah tumbuh menjadi bayi berusia 2 tahun. Juga karena penyakit raksasa. Tapi kenapa dia mengidap penyakit ini? Setelah menyelidiki, Nana menemukan orang tua kandung Tam-Tam. Mereka semua bekerja di pabrik pengolahan limbah. Paparan jangka panjang terhadap limbah, emisi polutan, sampai-sampai tubuh mereka memiliki jumlah racun yang sangat besar. Tam-Tam sangat mungkin terpengaruh oleh ini. Itu sebabnya tubuh dilahirkan dengan racun. Bahkan jika dia harus dialisis darah 7 kali, toksinnya masih belum turun. Hanya bisa hidup sehari-hari di ruang kaca. Tapi ini bukan rencana jangka panjang. Setiap ada badai, akan memicu sindrom raksasa Tam-Tam. Dia takut dan bersembunyi di lemari. Tapi belum lama, lemarinya juga rusak gara-gara badannya tambah gede. Masih tidak bisa melarikan diri. Takdir untuk tumbuh dewasa. Tunggu sampai Nana datang berlari di tengah hujan datang. Tam-Tam telah tumbuh hingga terlihat seperti berusia 5 tahun. Yang setelah melalui penelitian para ilmuwan, menemukan pertumbuhan dirinya ini. Bahkan air matanya beracun sekarang. Tidak tahu lain kali, akankah situasinya menjadi lebih buruk? Nana menderita banyak. Tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tam-Tam sangat khawatir. Dari ruang kaca berlari keluar untuk mengunjunginya. Juga memetik seikat bunga liar di pinggir jalan. Ingin membahagiakan ibunya. Tapi Nana baru saja menerima bunganya. Direnggut kembali oleh peneliti. Langsung membuangnya keluar jendela. Siapa tahu apakah itu beracun atau tidak. Tam-Tam menangis sambil berlari ke ruang kaca. Sejak itu, dia sepertinya menyadari ketidaknormalannya. Esokan harinya, ketika peneliti tidak ada di sana, dia diam-diam meludahkan seteguk air liur ke dalam gelas airnya. Tetapi ketika melihatnya akan minum, dia tidak bisa buta hati lagi. Saya lihat sepertinya memiliki serangga yang jatuh ke gelas Anda. Peneliti hanya merasa bahwa dia nakal. Di lab hanya ada tikus putih, oke. Setelah mengatakan itu, hendak untuk menyesap air. Tam-Tam melihat itu. Cepat lari dan mendorong dia. Tanpa diduga, itu dilihat oleh ibunya. Menjadi anak manja tanpa alasan.
Terkunci di ruang kaca untuk mengkritik diri sendiri. Yang tidak bisa sangka, hujan dan kilar mulai muncul lagi. Menunggu semua orang datang, Tam-Tam telah berubah menjadi tampilan dewasa. Semakin ganas juga. Tam-Tam tidak bisa menerima penampilannya ini. Setiap hari marah di kamar kaca, menghancurkan barang-barang. Nana bahkan tidak berani menghiburnya. Karena saat ini tumbuh dewasa. Racun Tam-Tam telah menyebar ke permukaan kulit. Sentuh saja dan akan diracuni dan mati. Karena untuk meredakan mood, Nana biarkan saja dia belajar menyiram bunga. Tapi ketika Tam-Tam mengambil botol air, baru menyiram sedikit, bunga segera layu. Dia tidak percaya pada hal ini. Sentuh kelopak dengan tangannya. Siapa sangka, pot bunganya mati semua. Tidak heran semua orang menghindarinya. Tam-Tam ingin menggunakan air untuk membasuh racun. Tapi itu membuat seluruh panci air mendidih. Dia mengangkat wajahnya ke langit dan berteriak. Marah pada dirinya sendiri karena tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang racun ini. Sangat naik pitam. Membuatnya menumbuhkan taring yang menakutkan. Dengan santai memegang sebatang. Pecahkan tangki air. Pot bunga di teras tidak luput dari kesengsaraan. Suara yang begitu keras menarik perhatian semua orang. Tam-Tam dengan cepat dikepung oleh polisi. Pada saat ini, ibu juga mendorong pintu dan bergegas masuk. Mohon mereka untuk tidak menembak. Biarkan Tam-Tam mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi dia tidak tahu, bahaya mengintai di belakangnya. Polisi bersenjata itu baru saja meninggal. Meskipun Tam-Tam tidak bermaksud membunuh orang, tapi hanya bisa dengan patuh bertahan saat ditangkap. Tapi malam telah tiba. Dia akan menjadi panas secara bertahap. Sesuka hati, ludahkan seteguk air liur di jeruji pintu besi. Tanpa diduga, pintu besi itu terkorosi. Tam-Tam berhasil kabur dari penjara. Lari ke desa pegunungan terpencil. Diterima sementara oleh Xiao Hong. Gadis jujur Xiao Hong tidak percaya bahwa Tam-Tam beracun. Bahkan merajutnya memberikan karangan bunga. Siapa tahu, itu baru beberapa detik sejak setelah meletakkannya di kepala Tam-Tam. Sudah mulai berasap. Bunga cepat layu. Bahkan hampir terbakar. Toksisitasmu begitu mengerikan. Kenapa kamu tidak pergi mencucinya? Tam-Tam sudah mencobanya. Bukankah airnya mendidih saat itu? Xiao Hong menginstruksikannya. Bawa dia ke sungai untuk mencoba lagi. Siapa tahu banyak air bisa sukses. Sayangnya, jika airnya mendidih, jangan katakan itu. Bahkan meracuni semua ikan di sungai. Tapi sekarang tiba-tiba langit berubah. Melihat akan turun hujan, guntur dan kilat muncul. Xiao Hong hendak berbalik dan mendesak Tam-Tam. Melihatnya menunjukkan taringnya lagi. Jelek sekali. Berbalik hendak berlari. Tapi melihatnya memegang kepalanya. Terlihat yang sangat menyakitkan. Dia sekali lagi tidak tega. Selangkah demi selangkah lebih dekat ke Tam-Tam. Jangkau dan sentuh wajahnya. Tam-Tam memeluk Xiao Hong dalam pelukannya. Hasil beberapa detik kemudian, dia diracun sampai mati. Mengapa semua orang yang dia cintai, jika tidak jauh-jauh dari dia, juga diracun sampai mati oleh tangannya sendiri? Tam-Tam sangat sedih. Peluk Xiao Hong ke puncak gunung. Sekarang keluarganya dan polisi juga telah tiba. Tapi belum menangkapnya. Mereka melihatnya tersambar petir dengan mata mereka sendiri. Ayah. Ibu ah. Tam-Tam telah berubah menjadi awan asap. Tapi ini bagi dia. Terkadang itu membebaskan satu nyawa manusia. Meski hanya beberapa hari saja. Tapi tidak ada hari berlalu seperti orang normal. Semua orang menganggapnya monster. Biang keladi ini. Semua adalah konsekuensi dari pencemaran lingkungan. Setiap kali ada kilat. Perwakilan dari industri maju. Setiap kali toksisitas dalam badan orang Tam-Tam berevolusi.
menunjukkan semakin banyak pencemaran lingkungan yang serius. Seperti kata Nana di film. Di satu sisi, ada kekurangan air yang serius. Di samping itu boros dan mencemari juga. Memang benar Tuhan sedang menggoda manusia. Jika kita dengan tulus berharap untuk masa depan umat manusia, kita sekarang harus memiliki rasa perlindungan. Jangan gunakan kemajuan sebagai alasan untuk eksploitasi sumber daya kita yang berlebihan. Pria ini sedang mandi di sungai, tapi air sungai direbus olehnya.